IAKN Lovers, selamat datang kembali di IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Jumpa kembali dengan saya Meiling dalam acara yang bagus, menegangkan, dan inspiratif bagi IAKN Lovers dimanapun berada. Ya, IAKN Lovers, kemarin kita baru saja memperingati Hari Lahir Pancasila. Menarik bukan? Jika kita melihat di media sosial, banyak sekali kegiatan-kegiatan inspiratif yang digunakan atau dipakai untuk menyelenggarakan Hari Lahir Pancasila. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita akan ngobrol soal Pancasila dengan tema yang menarik bagi kita semua. Rukun itu laku, bukan slogan. Ya, bersama dengan saya di ruang podcast ini Bapak Haji Wawan Gunawan yang sudah bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapak, sangat luar biasa sekali dan terhormat saya dapat bertemu dengan Bapak di ruang kita hari ini di podcast IAKN Kupang. Dan selamat datang di tempat ini Bapak. Terima kasih, senang sekali saya ada di sini. Wah, puji Tuhan. Ini kali keberapa nih Pak ke Kupang? Nah, itu dia, saya keliling ke beberapa tempat di Indonesia, tapi ke Kupang baru berkesempatan sekarang. Wah. Karena selalu ada waktu yang tidak cocok dan lain-lain. Ini baru pertama kali ya ke Kupang. Bagaimana pengalaman selama berapa hari nih di Kota Kupang? Ya, senang sekali ya. Senang ya Pak ya? Langit malamnya selalu indah. Wah, ya memang Kupang tuh terkenal dengan langitnya yang indah, pantainya. Sudah jalan-jalan kemana aja nih Pak? Baru yang dekat-dekat saja. Siap. Hotel, pantai, tegis lah gitu. Siap. Ya, Bapak ini rupanya baru datang tapi sudah mulai jatuh cinta nih dengan Kota Kupang. Dan kiranya ini bukan pertama ya Pak. Iya, karena B baca Kupang sudah lama. Oh ya, wah. Sulama. Sudah bisa bahasa Kupang juga ini. Iya, IAKN Lovers, Bapak Haji Wawan Gunawan seorang budiawan sekaligus pembina moderasi beragama yang sudah malang melintang di dunia budaya dan kerukunan bangsa. Benar ya Pak ya? Sedikit lah. Luar biasa ya. Nah, kali ini kita akan mengobrol beberapa pertanyaan yang pantas untuk kita diskusi bersama dan menarik untuk diperbincangkan. Bapak, selama Bapak menjadi seorang budiawan yang sudah pergi ke berbagai tempat ya. Apa kesan dan penilaian Bapak tentang bagaimana sih Pancasila itu dihidupi di kampus? Secara khusus kampus berbasis keagamaan seperti IAKN Kupang. Nah, apa perbedaan Pancasila dihidupi di kampus berbasis keagamaan dengan di kampus umum? Iya. Ya, saya jawab yang kedua dulu. Boleh. Jadi apa bedanya Pancasila dihidupi di kampus keagamaan dengan di kampus umum? Ya. Saya kira bedanya sharing talent aja. Jadi kan kita diwajibkan untuk bela negara. Ya. Nah, saat bela negara itu menurut saya seseorang atau sekelompok orang bela negara dengan kemampuan yang dia miliki. Tidak harus semuanya perang, tidak harus semuanya jadi tentara. Iya. Kan harus bagi-bagi tugas. Benar. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi birokrat. Betul. Dan tentu teman-teman yang aktif di kampus keagamaan, kontribusinya adalah mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif agama yang dianutnya itu. Iya, betul sekali. Karena di beberapa tempat, Bu Meling, ada orang-orang yang menghadap-hadapkan antara Pancasila dengan agama. Oh, nggak tahu okay. Di Kristen ada nggak? Ada juga ya. Karena saya sempat juga baca berita ada ya sejenis Kristen yang melarang upacara bendera misalnya. Karena itu kan bernegara dengan beragama seperti beda. Ya? Iya, betul. Nah, di teman-teman Muslim juga di saudara-saudara saya ada juga yang memisahkan antara bernegara dengan beragama. Jadi kalau ditanya mana yang didahulukan, bela agama atau bela negara? Bela sungkawa itu. Dia tidak bisa jawab. Karena mau jawab bela agama kan kita warga negara. Betul sekali. Mau jawab bela negara, wah takut kita berdosa. Iya. Nah, orang-orang di kampus agama harus berani bilang membela negara bagian juga membela agama.
Karena bagaimana kita bisa beragama dengan tenang, dengan nyaman, kalau misalnya negaranya hancur, seperti di negara-negara lain. Benar. Mau misa takut, mau Jumatan takut. Justru kita mengimplementasikan agama dengan aman, dengan nyaman, saat negaranya juga aman, negaranya juga nyaman. Jadi membela negara dan membela agama itu menjadi satu tarikan nafas. Wah, luar biasa sekali nih ya. Iya kan lovers, ini luar biasa ya. Kang Wawan mengatakan, oh ya, beliau sering sekali terkenal ya dengan nama Kang Wawan ya. Ya, izin saya panggil Kang Wawan ya. Dengan senang hati. Iya, menarik sekali yang disampaikan Kang Wawan bahwa bela negara dengan bela agama itu satu tarikan nafas, tidak bisa dipisahkan. Betul. Makanya kata Romo Sugia, Romo dari Semarang bilang, saya ini 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi justru kesalehan kekatolikannya diimplementasikan saat berbangsa dan bernegara. Jadi kita ini, saya seorang Muslim, justru implementasi kesalehan saya kan di publik, bukan di masjid, gitu, bukan di rumah pribadi, tapi bagaimana saat kita berinteraksi. Gitu. Terlihat di dunia luar ya, nyata, di masyarakat. Gitu. Makanya tadi judulnya menarik ya. Pancasila bukan slogan tapi aksi nyata. Benar. Nah, mungkin ya begitu, kesalehan agama kita harus dibuktikan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Benar sekali. Wah, luar biasa. Nah, menurut Kang Wawan dari 5 dasar Pancasila ini kan ada 5 ya. Menurut Kang Wawan dari 5 sila ini apa yang sila mana yang paling sulit? Paling berat nih diterapkan di kampus. Iya. Di Civitas Akademika. Ya sebetulnya semuanya membutuhkan proses ya. Jadi kita di Pancasila itu butuh perjuangan. Dan kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih gampang, mana yang lebih sulit, karena semuanya berkaitan kalau menurut saya. Jadi kita mengaku berketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Masa kita mengaku bertuhan, tapi kita nggak beradab? Wah, kan itu nggak nyambung. Dalam banget nih kan. Jadi nggak bisa kita mengaku saya bertuhan, Tuhannya satu, tapi tidak beradab. Itu namanya omon-omon. Justru harus dibuktikan kebertuhanan kita itu pada saat kita bisa mengimplementasikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Sehingga pada saat kita melihat orang dengan cara berketuhanan yang berbeda, kita tidak bisa melakukan persekusi karena persekusi itu tidak beradab gitu. Betul sekali. Apalagi menyatakan orang dengan konsep ketuhanan yang berbeda itu kafir, sesat, masuk neraka, diperlakukan tidak adil, nggak bisa. Justru implementasi sila pertama itu di sila kedua. Nah setelah itu karena keyakinannya beda-beda di Indonesia ini dan kita menyatakan diri menjadi manusia yang beradab. Kalau begitu dalam keberbedaan kita bisa bersatu dong. Itu kan kita perbedaannya tetap mengedepankan adab, mengedepankan sopan santun. Betul. Nah oleh karena itu, karena kita sudah bisa melampaui perbedaan, maka kita bisa bersatu. Itulah sila ketiga persatuan Indonesia. Nah dalam kita bersatu, dalam kita bertetangga, Islam, Kristen, Batak, Sunda gitu ya, Manado, Ambon, kan pasti ada sesuatu yang ya sedikit-sedikit lah. Gesekan. Karena sendok sama garpu juga gesekannya sendok sama garpu. Tidak sendok dengan pacul itu terlalu jauh gitu. Nah pada saat ada gesekan apa yang harus kita lakukan? Musyawarah. Ayo ngobrol. Nah ruang musyawarah kita ada di pos ronda, ada di kampus, makanya jangan larang orang untuk berdiskusi karena siapa tahu dalam percakapan itu dia sedang menyelesaikan satu permasalahan. Makanya sila keempat kan musyawarah. Nah dalam musyawarah jangan orang jadi orang yang paling dominan, orang yang ingin dihormati tapi tidak mau menghormati, orang yang ingin punya privilege, maka harus adil gitu. Jadi menurut ya kan terakhir kemanusiaan itu ya adil, keadilan ya, sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip keadilan itu diterapkan dalam kita berinteraksi satu sama lain. Jadi menurut saya sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial itu semuanya saling terkait gitu. Jadi mana yang paling sulit, mana yang paling mudah, tidak perlu bicara begitu. Seperti makan buah belimbing,
makan sisi mana aja nanti semuanya habis kok. Kan belimbing ada beberapa ini ya sudut ya. Bener. Jangan tanya kita mulai dari sudut yang mana. Makan sah dulu. Nanti kalau sudah dimakan semuanya habis. Kita bisa mulai dari keadilan, kita bisa mulai dari musyawarah, bisa mulai dari persatuan, nanti semuanya juga kemakan. Oke. Baik. Wah, ini menarik sekali untuk kita bahas tadi. Kang Wawan mengambil contoh tuh sendok dan garpu ya, yang bersentuhan gitu. Nah, pasti Kang Wawan sudah sering ya pergi, bahkan bukan sering, selalu bepergian menjumpai banyak komunitas yang sedang ataupun yang mungkin melewati atau sedang merasa tegang. Nah, biasanya apa nih? Tadi Kang Wawan sempat singgung tentang musyawarah. Ya, selain musyawarah, kira-kira langkah apa nih yang bisa Kang Wawan berikan kepada komunitas yang mungkin sedang dalam kondisi tegang atau sedang dalam kondisi apa ya? Iya, lagi sendok dan garpu saling beradu ya. Kira-kira apa nih saran dari Kang Wawan sendiri? Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Saya boleh. Sering ikut terlibat dalam kalau ada konflik apa gitu. Biasanya diawali dengan kebutuhan bersama. Oke. Jadi saya tanya, ini nih masyarakat ini sedang butuh damai atau sedang butuh ribut? Pasti mereka jawab damai gitu ya. Nah, dalam jawab damai ini apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing? Nah, jadi memang banyak konflik terjadi dan semakin membesar pada saat ruang percakapan itu nggak ada. Jadi tugas kita nih kampus gitu ya. Terus pokoknya institusi-institusi yang penting adalah membuka ruang percakapan selebar-lebarnya. Makanya kemarin saya senang Bu, di sini itu banyak gazebo di kampus ini tuh ya. Benar. Nah, gazebo itu bukan sesuatu yang sederhana. Disitulah mahasiswa melakukan percakapan. Kumpul ya. Mahasiswa deep talk dengan teman-temannya. Nah, dari percakapan yang mendalam itu, saya kira semakin satu sama lain saling memahami. Karena konflik terjadi pada saat satu sama lain tidak saling mengerti. Nah, gimana caranya? Bangun percakapan. Itu yang maksud saya yang saya sampaikan kemarin, tidak ada dialog antar iman sebelum dialog antar teman. Jadi dengan berteman itu kan ada percakapan, ada pembicaraan. Nah, yang terakhir ini ya, untuk mengatasi konflik, jangan lupakan humor. Itu penting. Karena pada saat kedua belah pihak sudah tertawa bersama, artinya dia bisa membicarakan banyak hal. Jadi konon ya katanya, waktu pemerintah Indonesia agak panas dengan Timor Leste itu. Betul. Gus Dur datang ke Pasanana dan Gus Dur bilang, Pasanana, kita ngobrol santai aja ya. Kita kan sama-sama Gus. Saya Gus Dur, Anda Gusmo. Gitu. Nah, Pasanana ketawa. Setelah ketawa bisa ngobrol apa saja. Jadi saya dengar itu dari cerita sahabat-sahabatnya Gus Dur begitu. Dengan humor itu suasana menjadi cair. Jadi saya pernah menulis bahwa humor itu bagian dari sikap Pancasilais. Iya kan, membangun kehangatan, mencairkan suasana begitu. Benar sekali. Wah, ya kan lovers, memang menarik ya yang disampaikan oleh Kang Wawan bahwa di dalam hubungan tuh humor tuh penting ya. Penting sekali. Penting sekali. Dan saya dengar Kang salah satu orang terdekat Gus Dur ya. Enggak lah. Boleh sharekan sedikit apa ya? Mungkin biasanya kalau kita dekat itu ada hal-hal yang kita copy atau kita pelajari atau kita teladani ya dari seseorang. Apakah ada hal-hal yang bisa Kang bagikan terkait dengan pesan-pesan Gus Dur saat beliau masih hidup bersama dan itu yang menjadi pegangan Kang selama ini atau menginspirasi Kang? Boleh dibagikan? Kalau dekat secara langsung mungkin tidak ya. Tapi sempat beberapa kali ketemu karena aktivis muda NU itu pasti berguru kepada Gus Dur. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Waktu beliau masih hidup, maksudnya bukan orang yang terus dekat dengan Gus Dur, tapi beberapa kali ketemu dan lebih banyak kami membaca buku-bukunya. Tulisan-tulisan beliau. Kecuali dengan putri-putrinya kami sering bekerja bersama dan saya banyak belajar seperti ke Mbak Yeni, Mbak Inaya, apalagi ke Mbak Alisa. Jadi setelah Gus Dur meninggal,
itu Mbak Alisa bikin jaringan Gus Duria nasional. Nah saya di Bandung bikin forum Gus Dur Bandung. Nah begitu ketemu Mbak Alisa, yaudah Mbak Alisa satuin aja. Jadi kita gabung dalam nama jaringan Gus Duria. Nah di situ kami mempelajari 9 nilai-nilai Gus Dur. Nah saya sendiri karena terinspirasi banyak baca buku Gus Dur, sering bicara dengan Ibu Alisa, tentu saja nilai-nilai Gus Dur hidup gitu di hati kami. Nah salah satunya tentang kemanusiaan. Jadi Gus Dur itu kalau menulis, kalau berpendapat jarang mengutip ayat, Mbak. Karena perilakunya sendiri sudah ayat gitu. Perilakunya sendiri sudah menjadi dalil buat ya Islam itu begitu. Nah tapi ada juga orang yang sering mencari-cari kira-kira ayat Al-Quran apa yang dipegang oleh Gus Dur. Dan waktu itu Gusmus ya sepupunya bilang ada satu ayat katanya yang dalam Al-Quran disebutkan walaqad karomna bani Adam. Allah memuliakan seluruh anak Adam. Maksudnya manusia. Nah sehingga dengan ayat itu Gus Dur bilang, kan ada yang kritik, kenapa Gus Dur dekat dengan orang Katolik? Ya kan itu manusia harus dimuliakan. Kenapa Gus Dur dekat dengan orang Konghucu? Ya itu kan manusia harus dimuliakan. Bahkan ada yang bertanya, kenapa sih Gus Dur dekat Inul? Waktu itu membela Inul Daratista. Dan Gus Dur bilang, ya karena Inul manusia. Jadi yang dilihat oleh Gus Dur adalah sisi kemanusiaannya. Betul sekali. Makanya waktu Gus Dur meninggal, Pak SBY memberikan gelar kepada Gus Dur Bapak Pluralisme. Betul. Tapi waktu itu Mbak Inayah bilang, ayah saya bukan Bapak Pluralisme tapi Bapak Humanisme. Karena Gus Dur humanis, karena Gus Dur menghormati kemanusiaan, akhirnya beliau Gus Dur bisa menerima perbedaan, bisa menghormati seluruh manusia gitu. Luar biasa ya. Jadi dimulai dengan menerima perbedaan. Betul. Baru kita bisa menghargai. Karena semuanya manusia yang dimuliakan oleh Tuhan penciptanya. Betul. Dan Gus Dur pernah bilang, siapa yang memuliakan penciptanya, siapa yang memuliakan manusia, maka dia memuliakan penciptanya. Sebaliknya. Yang merusak kemanusiaan, dia berarti merusak penciptanya. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ada pesan-pesan penting ya dari Gus Dur yang ditinggalkan tentang sisi kemanusiaan, di mana semua manusia itu layak untuk dihargai. Dan mungkin tidak banyak ya makam orang meninggal yang orang menziarahi semua agama. Jadi makam Gus Dur itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, semua Konghucu, penghayat kepercayaan. Dan ini di makamnya Gus Dur lah orang bisa menyanyi Indonesia Raya. Biasanya kan doa-doa gitu. Tapi saya pernah ke makam beliau, Pak. Saya pernah ke sana. Waktu itu saya mau ke arah Tuban. Saya pernah. Dan itu bisa menghidupi orang di sekitarnya. Pasar jadi hidup, orang jualan jadi hidup. Jadi Gus Dur setelah meninggal pun memberikan banyak manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Menarik sekali kemarin saat kuliah kelembagaan itu menarik sekali. Kang Wawan ini IAKN Lovers juga tahu tentang ayat Alkitab ya. Saya waktu tahu tuh, wah kok Kang Wawan hafal ya beberapa ayat gitu. Dan mungkin bahkan orang Kristen aja belum tentu hafal ayat nih Kang. Bisa saja ya. Nah, apa yang menginspirasi Kang bisa menghafal ayat Alkitab demikian? Ya pertama dari pertemanan itu ya. Saya memulai dialog antar agama itu tahun 2000. Berarti ini 25 tahun saya bekerja di isu perdamaian dan isu lintas agama. Jadi ini Bu Merlin, saking dekatnya waktu saya menikah, itu yang di belakang saya yang bawa sajian untuk pernikahan itu para pendeta. Para pendeta mengantarkan teman-teman yang muslim tentu banyak, tetapi pendeta di situ banyak ikut. Terus waktu saya naik haji, itu yang mengantar saya juga pendeta. Wah. Terus seorang biksu, seorang bante itu memberi saya hadiah sorban. Karena kami punya prinsip saya sebagai seorang muslim harus mendorong saya dan diri saya soleh baik dalam kemusliman saya, sekaligus mendorong tetangga-tetangga saya baik dalam kekristenannya kalau dia Kristen, dorong juga orang Hindu baik dalam kehinduannya, sehingga kalau semua orang baik dalam agamanya tidak akan terjadi konflik. Karena nggak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan. Nah, sehingga kami dalam persahabatan lintas agama itu saling mendorong. Makanya waktu saya naik haji,
saya diantar sama pendeta. Kalau ada pendeta tahbisan, vikaris tahbisan, saya juga datang memberikan selamat, memberikan wejangan, kan mendorong agar dia jadi Kristen. Bahkan kalau tidak salah ngajar katekisasi juga ya Pak? Iya, kadang-kadang ngajar katekisasi untuk materi neighborhood, untuk materi bagaimana kesalehan yang universal. Kan Mbak, kalau kita dicubit gitu kan, mau agamanya apapun dicubit itu sakit. Benar. Makanya jangan cubit-cubit orang lain. Iya, kalau nggak mau dicubit ya. Iya. Jadi sisi kemanusiaan itu yang harus ditampilkan dalam beragama gitu. Betul sekali. Nah, jadi akhirnya hafal ayat-ayat ya karena sering bermain dengan para pendeta. Jadi saya sering dengar-dengar. Jadi sampai saya hafal loh. Oh iya. Hidup ini adalah kesempatan. Iya, sampai lagunya juga dihafal ya kan? Karena sering denger gitu. Iya. Gimana gaulannya pendeta kan? Tapi saya juga hafal beberapa doa dalam Hindu. Oh iya. Karena kebetulan saya juga kuliah jurusan Religious Studies. Oh, Religious Studies ya. Dan juga itu hobi ya. Jadi dari 20 tahun yang lalu saya sering berkunjung ke vihara, berkunjung ke pura. Iya. Makanya ada di Bandung itu yang bilang, yang sinis, hati-hati Wawan itu agen Kristen. Itu saya marah Mbak. Iya. Saya bukan agen, saya grosir. Malah lebih nendang ya. Kalau agen kan cuma satu kecil, barangnya. Kalau grosir banyak agak gitu. Banyak gitu. Iya. Jangkauannya lebih luas. Iya. Ya Kang, menarik sekali ya. Ini kisah hidup yang luar biasa karena tidak semua orang berpandangan terbuka seperti ini Kang ya. Nah, ingin bertanya lagi Kang di lingkup Civitas Akademika nih, khususnya IAKN Kupang ya. Nah, menurut Kang kira-kira nilai Pancasilais apa yang bisa dilakukan oleh dosen, pegawai dan juga mahasiswa yang sehari-hari bisa kita hidupin di dalam dunia kampus ini? Saya ingin sampaikan bahwa tugas kampus itu ada dua, Kamerling. Pertama, kampus sebagai civitas akademika. Yang kedua, kampus sebagai civitas intelektual. Nah, kampus sebagai civitas akademika itu mahasiswa wajib menguasai ilmu akademik yang sedang dipelajari. Jadi kalau dia jurusan matematik, dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab mengerti tentang matematik. Ya, betul. Orang yang jurusan fisika harus menjadi orang yang paling mengerti tentang fisika. Benar sekali. Karena dia kuliah di bidang itu toh. Nah, tapi yang kedua, kampus sebagai civitas intelektual, mahasiswa harus menjadi problem solver bagi masalah-masalah yang sedang ada di sekitarnya. Nah, disinilah mahasiswa diuji. Makanya kenapa ada program KKN? Itu kan untuk mahasiswa belajar di masyarakat, menemukan masalah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, Pancasila itu dua hal yang harus dikerjakan oleh civitas kampus itu. Yang pertama jadi contoh, karena di lapangan sering banyak yang bertanya mana contoh Pancasila. Nah, ya kita yang harus jadi contoh. Yang kedua, Pancasila sebagai metode menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat itu. Ya tadi dengan prinsip keadilan, prinsip musyawarah, tetap menjaga persatuan, beradab dan berperspektif spiritualitas gitu. Jadi tugas kampus itu memberikan contoh yang baik perilaku Pancasila, dan kedua, Pancasila menjadi metode penyelesaian masalah gitu. Pancasila harus menjadi metode penyelesaian masalah ya. Kayaknya yang kedua ini cukup berat ya. Menurut saya harus dipelajari dan ditemukan langkah-langkah praktisnya seperti apa. Luar biasa sekali ya Ken Lovers. Nah, yang terakhir nih Kang. Kira-kira apa nih closing statement Kang, pesan Kang bagi seluruh penonton IAKN Lovers, IAKN Podcast and Channel? Iya teman-teman IAKN Lovers, saya pengen bilang dulu ya. Iya, boleh. Ayo kuliah di IAKN Kupang. Wah, terima kasih Kang. Kebetulan kita masih penerimaan mahasiswa baru ya. Karena saya kemarin melihat dengan mata kepala saya sendiri, talentnya banyak. Iya, benar. Mahasiswanya berbicara dan menampilkan penampilan dengan percaya diri. Itu kan soal mentalitas ya. Benar. Jadi saya kira bagus kalau teman-teman, bukan iklan ini, tapi tapi apa ya? Pernyataan gitu ya. Pesannya adalah setiap orang, kalau bahasa Kristen ya, memanggul salibnya sendiri-sendiri. Memikul salibnya sendiri. Betul. Dan Gandhi pernah bilang setiap orang dilahirkan membawa pesan. Betul. Jadi
teman-teman dari mulai sekarang coba pilih kira-kira pesan hidup kita itu apa. Saya misalnya saya tidak pernah melamar kerja, maksudnya tidak pernah, pokoknya saya konsen di isu perdamaian melalui pelatihan, melalui penelitian, karena saya berpikir saya akan mengambil pesan hidup saya sebagai aktivis perdamaian gitu. Jadi mungkin ada juga teman-teman dosen yang pesan hidup saya adalah menjadi dosen yang ramah. Nah, mahasiswa juga harus pesan hidup saya apa sih? Mari temukan pesan hidup kita masing-masing dan jalankan proses belajarnya di kampus masing-masing. Kalau orang Kupang ya di IAKN Kupang ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Kang, ini pesan hidup yang menjadi agen perdamaian ya di mana Jangan berada. Hidup hanya lewat terus mati terus kita nggak ada ceritanya. Jadi kan seseorang adalah apa yang dia kerjakan. Betul sekali. Ya kalau ada orang yang tanya kenal Warek 1 nggak? Oh kenal Warek 1 yang gini. Orang dikenal dari pekerjaannya. Ya, minimal ada cerita ya. Ceritanya. Karena hidup adalah narasi. Wah. Hidup adalah kisah. Keren. Kira-kira kita akan mengisahkan apa dalam hidup kita. Keren. Apa yang disampaikan oleh Kang ini saya jadi ingat. Kalau saya juga punya pesan hidup, Kang. Iya, harus. Pesan hidup saya itu kalau bisa beri yang terbaik, kenapa harus baik? Iya, betul. Setiap orang harus punya itu. Iya, benar sekali. Agar hidupnya bermakna. Betul. Wah, luar biasa. Ya, Kang, ini sangat menarik sekali ya. Dan lewat apa yang disampaikan oleh Kang ini, itu kiranya menjadi inspirasi bagi IAKN Lovers di mana saja berada. Nah, di akhir dari podcast kita, sesi kita hari ini, saya ingin membacakan sebuah pantun. Kalau dibalas oleh Kang boleh. Pergi ke pasar Oeba beli ikan. Ikannya segar dibawa pergi. Pancasila bukan sekedar bacaan, tapi jiwa yang hidup setiap hari. Wah. Keren. Terima kasih banyak Kang Wawan yang sudah membersamai kita dalam IAKN Podcast and Channel. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kiranya ini bukan pertama kali dan terakhir ya. Dengan senang hati. Tapi ke depan terus membersamai kami. Terima kasih. Iya, membersamai IAKN Kupang maksudnya ke depan. Dan dengan demikian kita memiliki banyak perspektif, banyak pola pikir, dan kita diingatkan untuk tidak saling menghakimi, tapi untuk saling mengingatkan bahwa kita semua masih bisa bertumbuh, berkembang bersama-sama dan menjadi lebih baik. Dan untuk menutup episode kita kali ini, jangan lupa saya mau sampaikan kembali IAKN Lovers dan semua yang ada menonton podcast ini bahwa IAKN Kupang masih membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai 31 Juli 2026. Ya, kiranya terus bergabung dengan IAKN Kupang karena IAKN Kupang dosennya profesional, mahasiswanya berprestasi dan itu pas banget. Pegawainya juga ya, pegawainya juga profesional. Ya, dengan demikian berakhir sudah podcast kita hari ini di sesi hari ini dan disinilah kita belajar bahwa ingat bahwa Pancasila itu bukan hanya slogan, tetapi Pancasila harus dihidupi setiap hari dalam tindakan kita. Sekali lagi terima kasih Kang Wawan, kiranya sama-sama. Tuhan memberkati Kang. Terima kasih. Iya, oke IAKN Lovers, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.